wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Saida Ulfa, NIM H231063 semester 2, dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan, Ibu Dr. Rasmita Dila, MPD. Standar Pendidikan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan merupakan dasar penting bagi kemajuan suatu bangsa. Di Indonesia, peningkatan kualitas pendidikan telah menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional sejak lama. Namun, meskipun berbagai kebijakan dan program telah diterapkan, kualitas pendidikan masih menghadapi banyak tantangan penting bagi faktor mempengaruhi proses belajar anak-anak di Indonesia. Kurikulum yang sering berubah, metode pengajaran yang lebih konvensional, dan keterbatasan infrastruktur dan teknologi di banyak tempat adalah masalah utama. Selain itu, rasio guru-murid yang tidak profesional di beberapa tempat juga mempengaruhi kualitas pendidikan. Dunia pendidikan mengalami perubahan besar sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan tuntutan era digital. Dalam upayanya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini, Indonesia menghadapi kesulitan dalam menjembatani kesenjangan digital dan mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi dunia yang semakin kompleks dan dinamis. Pendekatan yang lebih holistik dalam pendidikan diperlukan untuk mengatasi tantangan baru dalam proses pendidikan anak di era modern, cyberbullying, dan perubahan pola interaksi sosial. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada prestasi akademik, tetapi juga pada pengembangan keterampilan sosial, emosional, dan digital. Rumusan masalah. Apa saja masalah utama dalam proses belajar anak di Indonesia? Bagaimana cara mengatasi masalah-masalah tersebut? Apa tujuan dan manfaat dari upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia? Tujuan dan manfaat: mengidentifikasi masalah-masalah utama dalam proses belajar anak di Indonesia, menemukan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan secara merata di seluruh Indonesia, mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk menghadapi tantangan global, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan merupakan usaha sadar untuk mewujudkan suatu pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Pendidikan diwujudkan dengan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Sedangkan proses belajar adalah serangkaian aktivitas atau tahapan yang dilalui oleh individu untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai-nilai baru. Upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia memiliki tujuan dan manfaat yang sangat penting bagi kemajuan bangsa. Tujuannya antara lain meningkatkan akses dan kualitas pendidikan secara merata, mengembangkan potensi peserta didik dengan optimal, mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan global, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Manfaat yang diharapkan meliputi peningkatan daya saing sumber daya manusia Indonesia, penurunan angka putus sekolah dan peningkatan tingkat literasi, pengurangan kesenjangan sosial ekonomi, peningkatan inovasi dan produktivitas nasional, serta pembentukan karakter dan nilai-nilai positif pada generasi muda. Dengan mengatasi masalah-masalah yang ada dan mencapai tujuan yang diharapkan, kualitas pendidikan di Indonesia dapat ditingkatkan secara signifikan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi pembangunan dan daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan global. Berdasarkan analisis dampak perilaku bullying terhadap hasil belajar siswa kelas 4 SD Kayu Apu,
Dari penelitian tahap 1 dan 2 ditemukan adanya dampak dari tindakan bullying yang mempengaruhi CDA dalam kesulitan belajar, yaitu adanya gangguan mental yang disebabkan adanya perilaku bullying, motivasi dan minat belajar siswa yang rendah karena merasa tidak adanya teman, serta perilaku CDA yang lebih sering menyendiri, pendiam, dan takut berbaur dengan siswa yang lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap kelas 4 di SD Kayu Apu, dari 12 siswa terdapat 1 siswa yang mengalami kesulitan baik dari segi belajar, komunikasi, dan hasil belajar. Hal ini disebabkan oleh adanya bullying yang dialami oleh siswa tersebut. Karena bullying adalah tindakan negatif yang dilakukan secara berulang oleh seseorang atau sekelompok individu terhadap individu lain yang lebih lemah. Bullying verbal, mengejek atau mengancam, psikologis, mengucilkan, menyebarkan rumor. Dampak bullying bagi korban dapat sangat serius, seperti trauma psikologis, depresi, rendah diri, dan masalah kesehatan mental lainnya. Dapat menghambat perkembangan dan prestasi belajar korban. Upaya mengatasi kesulitan belajar dapat dilakukan adalah memilih metode pembelajaran secara tepat, sehingga siswa tidak mengalami kesulitan belajar. Cara mengatasi masalah proses belajar anak: pemerataan akses pendidikan, penyempurnaan kurikulum, peningkatan kualitas pengajar, perbaikan fasilitas belajar, penerapan metode pembelajaran interaktif, peningkatan keterlibatan orang tua. Tujuan dari upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penanganan masalah proses belajar anak adalah: 1. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan secara merata di seluruh Indonesia. 2. Mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. 3. Mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk menghadapi tantangan global. 4. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Adapun daftar pustaka sebagai berikut. Cukup sekian video saya. Wassalamualaikum